Bagi pelaut, kapal bukanlah hanya tempat bekerja, melainkan rumah tempat tinggal. Bahkan bagi sebagian orang, ada yang mengatakan istri kedua. Juga ada yang mengatakan bahwa kapal lebih sering dielus-elus daripada istrinya sendiri. Selama 24 jam, kapal selalu dijaga dan dipastikan dalam kondisi yang optimal. Kru kapal melakukan perawatan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bosun menerima perintah harian dari Chief Officer. Pekerjaannya dieksekusi dengan bantuan Abby dan sailor. Chief Officer mengawasi dan memastikan pekerjaan itu dilakukan dengan baik, aman, dan tidak membahayakan personel. Sementara itu, officer jaga memastikan navigasi berjalan lancar. Pemeriksaan posisi secara periodik dilakukan untuk memastikan kapal berada pada trek dan perairan yang aman. Bahaya-bahaya navigasi termasuk bahaya tubrukan dengan kapal lain diperhatikan. Berita-berita navigasi diterima dan diperiksa jika mempengaruhi keselamatan navigasi. Kapal terus berjalan menuju pelabuhan tujuan. Officer jaga merangkum berbagai sumber daya yang ada di anjungan untuk memastikan keselamatan navigasi. Alat-alat navigasi dipastikan harus bekerja dengan baik. Namun, ada satu hal yang sangat vital dalam bernavigasi, yaitu penentuan posisi di mana kapal berada. Akurasi penentuan posisi cukup berbeda ketika navigator bisa melihat daratan. Di tengah samudra, hari ini, pelaut tidak lagi kesulitan menentukan posisi karena adanya GPS. Namun, barangkali banyak yang belum tahu bahwa akurasi GPS sangat tergantung pada pengukuran waktu yang tepat. Penunjukan waktu yang tepat telah menjadi mesin penggerak utama dalam keselamatan navigasi. Berlayar di tengah samudra pada mulanya dilakukan dengan menduga-duga posisi tanpa kepastian. Baru pada tahun 1761, pelaut dapat menentukan posisi dengan pasti dengan ditemukannya kronometer, sehingga pelaut bisa menentukan posisi dengan benda angkasa. Pada hari ini, semua alat navigasi memiliki informasi waktu yang akurat dengan mengambil sinyal waktu dari GPS, radar, ECDIS, AIS, dan lain sebagainya terhubung ke GPS untuk mendapatkan waktu yang akurat. GPS menjadi penunjuk waktu yang sangat bisa dipercaya dengan akurasi 0,5 mikrodetik. Satelit mengirimkan sinyal waktu bersama sinyal posisi. Akan tetapi, kronometer masih memiliki peran penting sebagai penunjuk waktu yang akurat. Akurasi kronometer dalam menjaga waktu bisa mencapai 5 detik dalam 1 tahun. Angka yang cukup baik sebagai nyawa terakhir pengukuran waktu. Kesalahan penunjukan waktu oleh kronometer harus diukur setiap hari. Kesalahan ini disebut duduk pengukur waktu atau accumulated error dalam bahasa Inggris. Nilai duduk bertanda positif jika kronometer lebih lambat dari GMT dan bertanda negatif jika kronometer lebih cepat dari GMT. Ketika tidak ada lagi penunjuk waktu di kapal, kronometer digunakan sebagai jurus pamungkas. Dengan diketahui nilai kesalahannya, waktu yang akurat bisa dihitung. GMT didapatkan dengan cara PPW atau penunjukan pengukur waktu ditambah duduk. Dalam bahasa modernnya, GMT sama dengan kronometer ditambah nilai error. Namun, nilai kesalahan ini tidak selalu tetap. Ia bisa bertambah atau berkurang setiap harinya. Penambahan atau pengurangan ini disebut langkah harian penunjuk waktu atau daily rates. Jika penunjukan waktu kronometer mengalami langkah maju, itu disebut gain dan bertanda positif. Sebaliknya, jika kronometer melambat, itu disebut losing dan tandanya negatif. Mengetahui nilai duduk dan daily rate dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan kronometer terhadap waktu yang ditunjukkan oleh GPS. Cara kedua, dengan membandingkan kronometer dengan radio time signal. Cara pertama sangat mudah. Bandingkanlah penunjukan waktu kronometer dengan GPS. Perbedaan keduanya adalah nilai duduk. Bertanda positif jika kronometer lebih lambat dari GPS, dan negatif jika sebaliknya. Jika nilai duduk berbeda dari hari sebelumnya, berarti terdapat langkah harian. Jika waktu kronometer maju, maka langkah harian bertanda positif. Jika sebaliknya, bertanda negatif.
Cara kedua agak rumit. Selain karena harus membuka publikasi, tetapi juga terkadang sinyal radio yang tidak jelas. Kesulitan lainnya adalah terkadang stasiun darat tidak memancarkan time signal selama 24 jam. Untuk melakukan cara kedua ini, pertama, bukalah bagian time signal dari NP282. Carilah stasiun terdekat, atau carilah stasiun time signal terdekat dengan menggunakan Admiralty Digital List of Radio Signals. Carilah pada frekuensi berapa stasiun tersebut memancarkan time signal, juga ketahui jenis transmisinya. Biasanya, jenis transmisi yang dipakai adalah A1A. Setelah itu, settinglah MFHF pada frekuensi tersebut dengan mode transmisi yang sesuai. Keraskan volume dan dengarkanlah bunyi tiap detik. Untuk menit 00, suaranya lebih panjang. Setiap jam penuh dan jam lebih 30 menit, bunyinya seperti ini. Perbedaan antara kronometer dengan GMT harus dicatat di dalam jurnal kronometer. Dalam hal ini, contohnya, kronometer A lebih lambat 5 detik dari GMT, artinya nilai duduk plus 5 detik. Langkah harian bernilai 0. Kronometer B lebih cepat 3 detik dari GMT, sehingga nilai duduk minus 3 detik. Langkah harian bernilai 0. Pada hari berikutnya, kronometer menjadi lebih cepat, 0,5 detik, artinya mengalami percepatan 0,5 detik, sehingga nilai duduk hanya 4,5 detik, lebih lambat dari GMT. Kronometer B, hari berikutnya melambat, artinya mengalami perlambatan sebesar 0,5 detik, sehingga langkah harian minus 0,5. Nilai duduk menjadi minus 2,5 detik. Demikianlah penjelasan singkat tentang kronometer. Semoga Anda menjadi officer yang baik dan siap bersaing di masa yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time and ciao.